Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal tullab, fi hadhil munasabah mubarak uridu an ubayyina amama kunna jami'an al-mawdu min maddatina al-lughatil arabiyyah tahtal unwan as-sa'atu tasliman li wa tasliman lakunna sa'antik bil lughatil Indonesia. Baiklah anak-anak sekalian, di video kali ini Ibu akan berusaha menjelaskan materi untuk pertemuan ke-8 ini. Jadi, untuk materi ke-8 ini kita akan membahas tentang durusul idhofiyah. Nah, untuk penjelasan singkatnya, apa itu durusul idhofiyah? Yaitu pelajaran atau materi kata ganti, ya. Jadi di materi durusul idhofiyah kita akan mempelajari kata ganti. Apa itu yang dimaksud dengan kata ganti? Yang dimaksud kata ganti dalam bahasa Arab itu idhofiyah. Contohnya yang bagaimana? Nah, contohnya itu seperti kalimat qoro'a. Dengar baik-baik kalimatnya, qoro'a. Nah, qoro'a artinya adalah membaca. Kata membaca. Apabila orang itu membaca, jadi kalimatnya ditambah orang itu membaca, berarti kata qoro'a ditambah yaqra'u, berarti ditambah di depannya ya. Nah, ingat kata pertamanya itu qoro'a, membaca. Tetapi ketika ditambah kata dalam bahasa Indonesia, orang itu membaca, berarti bacaan qoro'a itu ditambah ya di depannya. Berarti dibaca yaqra'u. Nah, itu gambaran sederhana dari pelajaran kita hari ini. Baiklah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya, supaya lebih mempermantap pemahaman kalian semua. Baiklah, di slide kedua ini kalian bisa lihat di sini ada dua kolom, yang dimana kolom di sini adalah kolom sederhana, hanya kolom tentang sapa menyapa. Contohnya kolom pertama, Assalamualaikum. Kita menjawab juga Waalaikumsalam. Lalu selanjutnya ada kata Sobahul khair, yang artinya selamat pagi. Dan kita menjawab Sobahan nur, selamat pagi yang cerah. Gitu ya. Terus ada juga kolom kedua ini tanya jawab yang sederhana, ahlan. Ahlan itu artinya selamat. Kita menjawab juga ahlan bik. Nah, di sini kalian perhatikan kata bik ini ya, bik. Kata bik ini bisa kita bilang bika, bisa juga kita bilang biki. Apa bedanya Bu antara bika dan biki?
ketika lawan bicaranya kalian itu perempuan, berarti kalian gunakan biki. Ahlan biki. Ahlan biki. Itu kalau lawan bicaranya kalian perempuan. Akan tetapi, jika lawan bicaranya kalian laki-laki, kalian bilang bika. Ahlan bika. Tetapi kalau orang Arab itu jarang atau malah tidak pernah, setahu ibu itu bicara bika. Langsung saja ahlan wa sahlan bik. Tidak ahlan bik. Tuh. Jadi ujungnya itu dimatikan. Tapi untuk pemahaman, jadi ibu jelaskan ya, karena ini penting bagi kalian. Baiklah. Untuk di bawahnya lagi, di situ ada tulisan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Nah, kita menjawab juga ahlan wa sahlan. Ya, normal, ini kalimatnya normal ya. Kalimat yang biasa digunakan juga untuk bercakap bahasa Arab. Terus marhaban. Nah, kita menjawab juga marhaban, marhaban. Di sini ada, perhatikan tulisannya. Kalian bisa katakan biki ya Aisyah apabila lawan bicaranya kalian perempuan. Bisa juga kalian bilang marhaban bika ya Hasan. Yaitu, jadi sesuaikan ya. Kalau ingat, kalau perempuan itu kasro dan laki-laki itu fathah. Ya, ingat-ingat ya. Kalau perempuan itu kasro, biki. Kalau laki-laki itu fathah, bika. Ya. Oke, selanjutnya hayyakallah. Terus wallahu yuhayyiki. Ya, ini sederhana saja. Tadi penjelasan sederhana dari materi kita hari ini. Sekarang kita lanjut ke materi atau slide yang ketiga. Di sini ada sebuah penjelasan dari materi hari ini. Ini penjelasan singkat ya. Sini ikro nasfilati ma'amaro'ati ma'yali. Maksudnya, bacalah tulisan di bawah ini atau penjelasan di bawah ini. Sini ibu akan menjelaskan. Perhatikan baik-baik. Huruf terakhir dari fi'lul mudhari dibaca dhamma. Nah, di sini ibu mau menjelaskan apa itu fi'lul mudhari. Dengar ya baik-baik, perhatikan. Fi'lul mudhari itu adalah kata kerja yang sedang kita laksanakan sekarang. Seperti apa itu Bu Guru? Kata kerja yang sedang kita laksanakan sekarang. Misalnya, akulu atau akra'u. Akra'u, saya sedang membaca. Akulu, saya sedang makan.
aktubu, saya sedang menulis. Ya. Terus itu contohnya. Ingat, lihat lagi. Dibaca dhamma. Huruf terakhir dari fi'il mudhari dibaca dhamma. Huruf terakhirnya. Perhatikan kalimat yang ibu baca ini ya. Dengar baik-baik. Akra'u. Nah, tanda baca terakhirnya U berarti dhamma. Akulu. Sama juga. Huruf atau tanda bacanya terakhir itu dhamma. Akulu. Terus contoh lainnya lagi. Aktubu. Bu. Terakhirnya ya. Aktubu itu dhamma. Itu namanya fi'il mudhari. Ingat, ibu ulangi lagi. Fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang kita kerjakan sekarang. Dan kalau dalam bahasa Arab itu kata kerjanya, kalimat akhirnya itu dibaca dhamma. Contohnya ingat, aktubu, akra'u, akulu. Itu ya. Terus penjelasan kedua. Huruf terakhir, kata yang berada setelah adawatul jar, fi, ila, ala, bi, ba'da, ma'a dibaca kasroh. Nah, ibu jelaskan lagi apa itu adawatul jar. Adawatul jar itu adalah kata penyambung dari satu kalimat ke kalimat lainnya. Misalnya apa Bu Guru? Misalnya fi fasli. Fi. Kata fi itu di dalam atau di bisa. Fasli itu kelas, berarti di dalam kelas. Itu contoh sederhananya. Jadi ingat, kalau ada 6 kata ini atau 6 adawatul jar ini, huruf yang dibaca setelah harful jar ini dibaca kasro. Ingat, perhatikan atau dengarkan baik-baik bacaan yang ibu bacakan. Fi fasli, li, fi fasli, berarti itu terakhirnya itu kasroh ya. Apabila dari kalian belum ada yang paham atau masih bingung-bingung, nanti bisa bertanya di grup atau tidak di WA ibu ya. Terus penjelasan selanjutnya, kata terakhir tiap ungkapan atau kalimat tanda dalam kurung, tanda titik atau koma dibaca wakof. Nah, maksudnya apa ini Bu Guru? Nah, maksudnya ini setelah penjelasan ini ada bacaan lagi. Bacaan situ ada bacaannya situ tidak ada harokatnya dan setiap ceritanya ada potong-potongannya, ada komanya atau ada titiknya. Itu di situ menandakan tempat berhentinya wakof ya. Terus penjelasan terakhirnya sini, akhir nama orang dibaca sukun. Ya, perhatikan ya. Akhir nama orang dibaca sukun. Seperti Hasan, Aisyah, atau Zahra. Jadi kalau nama orang itu yang terakhirnya di sini ya, dibaca sukun saja.
atau dibaca mati tanda-tandanya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini adalah slide bacaan. Jadi di sini ibu akan membaca. Ibu akan baca. Habis itu kalian memberi harokat atau memberi tanda baca pada tulisan kalian ataupun file yang ibu kirimkan itu kalian print. Tapi ibu anjurkan kalian atau mewajibkan kalian untuk menulisnya. Agar apa? Agar kalian bisa terlatih untuk menulis Arab. Oke. Ya, perhatikan di sini. Sambil ibu membaca, sambil ibu mengartikan juga. Ya. Min a'ma lina yaumiyati. Jadi artinya dari pekerjaan kita sehari-hari. Terus nomor 1. Yudzakiru Hasan durusahu fi gurfati mudzakarati wa ukhtuhu Aisyah tudzakiru durusaha fi gurfati mudzakarati wa ummu Hasan sayyidatu Halimah tu'iddul futuro fil matbahi. Jadi ibu artikan dulu. Jadi di sini menceritakan tentang Hasan sedang belajar atau sedang mengingat pelajarannya di ruang belajar. Terus dan adiknya atau saudaranya Aisyah tudzakiro atau belajar atau mengingat pelajarannya di ruang belajar juga. Lalu wa ummu Hasan Sayyidatul Halimah, dan ibu Hasan Sayyidah Halimah tu'idu futuro fil matbahi, menyiapkan sarapan pagi di dapur. Yadhabu Hasan wa ukhtuhu ilal madrasati. Hasan dan adiknya atau saudara perempuannya pergi ke sekolah ba'da tanawulil futuri. Jadi mereka pergi ke sekolah setelah mendapatkan atau setelah sarapan pagi. Yadhabu Hasan bisayyarati. Jadi Hasan pergi dengan mobil atau mobil angkut ya. Mobil angkot maksudnya. Wa tadhhabu Aisyah masyiyan alal aqdami. Jadi Aisyah itu pergi ke sekolahnya berjalan kaki. Wa yadhhabu
Abu Hasan ila maktabihi bil sayyaroti. Jadi artinya itu ayahnya Hasan pergi ke kantor menggunakan mobil. Lalu yastagriku dhahab ilal maktabi sa'atan wahidatan. Jadi ayahnya Hasan itu pergi ke kantor agak siangan, yastagriku, pergi ke kantor agak siangan sekitar jam 1. Wa ummu Hasan la tadhhab ila ayyi makani hiya rabbatu hiya rabbatun baiti. Jadi artinya itu wa ummu Hasan dan ibunya Hasan itu la tadhhab, tidak pergi, ila ayyi makan, tidak pergi ke mana-mana, hiya rabbatun baiti. Jadi dia itu adalah seorang ibu rumah tangga. Terus lanjut kedua, Hasan yudarrisu fil fasli huwa talibun fil madrasati mutawasitoti. Jadi artinya itu Hasan itu belajar di kelas. Huwa talibun, dia adalah seorang siswa laki-laki yang bersekolah di SMP atau di sekolah menengah. Wa Aisyah tudarrisu fil fasli, dan Aisyah belajar di kelas. Hiya talibatun fil madrasatil ibtidaiyati. Jadi Aisyah itu seorang anak atau seorang siswa perempuan yang bersekolah di SD atau sekolah dasar. Langsung kita lanjut yang nomor 3. Yajlisu Hasan wa usratihi fi ghurfatil julus. Jadi Hasan itu duduk dengan saudaranya. Saudaranya siapa? Saudaranya itu Aisyah. Jadi ini ceritanya sudah pulang sekolah ya. Fi ghurfati. Di sini nih bisa kalian lihat, ini salah penulisannya. Ini sebenarnya kurang titik. Jadi bukan urfati tapi ghurfati ya. Fi ghurfati julus, di ruang duduk atau ruang tamu. Yatakallamu Hasan ma'a usratihi, dan Hasan bercerita atau sedang ngobrol begitu sama adiknya atau sama saudaranya. Wahum masrurun, dan mereka itu kelihatan senang, kelihatan bahagia. Jadi seperti mereka berdua ini sedang bercanda tawa di ruang tamu sehabis sekolah. Jadi untuk anak-anak sekalian, untuk adik-adik sekalian, yang telah Ibu jelaskan mohon dipahami. Apabila belum paham juga, bisa kalian bertanya di grup atau tidak di WA Ibu. Ibu harap kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Jangan sampai
karena adanya pandemi ini kalian bermalas-malasan. Ya, mungkin cukup sekian. Tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah kalau kurang penting. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu, di hari-hari tertentu, mungkin bisa kita atur waktu juga ketemu di sekolah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.